Jika ketahui bersama bahwa malaikat para nabi kan sudah tidak ada, tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah orang yang sedang menuntut ilmu itu dapat wahyu tertentu dari malaikat Jibril? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik, cukup ya, dua dulu. Kita coba untuk bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi adalah tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Saat kita kalau membaca tentang riwayat ketika Rasulullah menjelang wafat. Jadi menjelang beliau wafat itu bukan mati ya. Wafa, yuwafi, wafatun itu artinya memenuhi perjanjian. Jadi kalau tugasnya sudah paripurna di dunia, berarti dia menghadap kepada Allah. Kalau bahasanya orang soleh itu intakola ila rofiqil a'la. Dia hanya berpindah dari alam dunia menuju kepada alam yang dekat dengan zat yang maha penyayang. Al-a'la yang maha luhur, artinya berada di surga yang dekat dengan Allah. Nah, jadi saat Rasulullah itu sudah kondisinya sepuh dan kondisinya dalam kondisi sakit, malaikat yang mencabut nyawa siapa? Israfil apa Israel? Mirip ini malaikat. Israel. Malaikat Israel itu datang. Kemudian ketika Rasulullah, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tunggu dulu, kekasihku belum datang. Ini ya. Nanti dibaca hadis panjangnya. Kekasihku belum datang. Jadi malaikat Jibril intinya belum datang. Suruh dia datang turun. Enggak mau. Suruh dia datang 3 kali sampai akhirnya malaikat Jibril turun. Nah, ditanyalah oleh Rasulullah, wahai Jibril, kenapa engkau enggak mau turun? Jawabannya itu sangat diplomatis. Wahai Rasulullah, aku enggak tega melihat engkau melewati naza. Naza itu adalah sakitnya dicabutnya nyawa. Itu jawaban diplomatisnya malaikat Jibril. Jibril, itu bukan jawaban yang aku minta. Kenapa engkau tidak turun? Jawabannya adalah tugasku sudah paripurna. Malaikat Jibril itu tidak akan pernah turun kembali ke bumi karena wahyunya sudah sempurna. Benarkah engkau tidak turun Jibril? Kayaknya jawabanmu masih ada yang engkau sembunyikan. Maka dijawablah oleh malaikat Jibril dalam riwayat yang lain.
Laqad nazaltu fi hadhihi dunya liyumza'al barakata fi kulli amin. Aku akan turun ke bumi tapi hanya untuk mengambil berkahnya alam semesta di setiap tahunnya. Makanya tahun demi tahun itu berkahnya berkurang. Jadi tugas malaikat Jibril itu kalau turun ke bumi setiap tahunnya adalah mengambil berkah yang semakin kurang. Waktu berkahnya mulai kurang, tanaman berkahnya mulai kurang, umur dan sebagainya. Itu adalah tugasnya malaikat Jibril sampai hari kiamat. Nanti silahkan dikaji lagi ya, ditafsir lagi lebih rinci. Nah, terus bagaimana kondisinya para orang ahli ilmu? Itu kan mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu. Kalau secara keilmuan yang saya baca sampai hari ini, saya belum tahu apakah malaikat Jibril itu akan turun memberikan wahyu kepada orang-orang penuntut ilmu. Tapi kita paham betul-betul bahwa setelah turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka konsepnya jawaban ini berhubungan dengan komentar dari Pak Supri, bahwa konsepnya itu bagaimana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka jawabannya dia berhubungan dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hari ini telah aku sempurnakan kepadamu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati, dan aku sudah sempurnakan nikmatku berupa diutusnya Rasulullah membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah. Maka seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, ilham, itu adalah dia mendapatkan, kalau dari saya ya, dari ilmu ini, itu memang min indillah, caranya bagaimana, tapi kita tidak bisa mengimaninya dari malaikat Jibril. Ya, jawabannya mengambang, tapi melihat kondisi ayat, melihat pengkajian, malaikat Jibril tidaklah turun ke bumi ini kecuali untuk mencabut barokahnya bumi. Setelah wafatnya Rasulullah, tugasnya hanya itu setiap tahunnya. Nah, jadi kalau dibaca Al-Quran tadi di surat At-Taubah akhir-akhir itu kan tadi Pak Imam ya, Ustadz Muhammadun membaca bagaimana? Annahum yuftanuna fi kulli amin marrotan au marrotain. Jadi setelah wafatnya Rasulullah itu orang-orang yang masih memiliki nifak di dalam hatinya itu, manusia yang memiliki keburukan-keburukan dalam hatinya akan diuji setiap tahun itu sekali atau 2 kali. Tapi ternyata mereka tidak mau sadar, yaitu tadi keberkahan akal dan hati yang semakin dicabut. Tapi tidak apa-apa, itu kan masih jawaban yang normatif ya. Jadi apakah para pembelajar itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril? Saya jawabannya wallahu a'lam bishawab, tapi kalau menurut riwayat tidak ada. Lah mereka mendapatkan wahyu dari mana? Karena sudah ada Al-Qur'an, sudah ada hadis, maka selebihnya adalah al-ma'unah minallah. Pertolongan dari Allah. Allah kan ngasih 3. Mukjizat, karomah, yang terakhir adalah ma'unah. Mukjizat adalah anugerah dari Allah untuk para nabi, kelebihan-kelebihan, baik maharoh, kecerdasan, baik fatonah, ketelitian, dan sebagainya. Yang kedua adalah karomah, kemuliaan. Karomah itu bukan hanya yang bisa terbang dan bisa meloncat. Kemuliaan yang diberikan kepada aulia illah, para kekasihnya Allah. Dimuliakan dengan apa? Keilmuan yang tinggi, derajat yang tinggi, wibawa yang lebih, rasa kasih sayang kepada umat yang lebih, itu diantaranya. Karomahnya seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah ma'unah. Ma'unah itu adalah pertolongan dari Allah untuk umat-umatnya, termasuk di dalamnya itu adalah para ulama dan para penuntut ilmu. Makanya orang itu kalau mau menuntut ilmu, bahasanya Rasulullah itu kan sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Tidak akan pernah penuntut ilmu itu kekurangan selama dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya, dia meninggalkan maksiat dalam menuntut ilmunya, dan terakhir dia qanaah. Itu tidak mungkin dia tidak selesai dalam pendidikannya. Kalau dia tidak menyelesaikan pendidikannya, ibaratnya orang kuliah tidak selesai pendidikannya, mondok tidak selesai pendidikannya, ada pelanggaran dari 3 ini yang menghalangi ma'unah, pertolongan, ya ilham, ya petunjuk dari Allah ini. Yang pertama yaitu tadi, ada maksiat yang dilakukan. Ilmu itu akan terhalang oleh maksiat. Yang kedua, dia tidak qanaah, israf, berlebihan. Jadi kalau seumpama 1 bulan cukup 500.000, 1 juta tidak cukup, itu namanya israf. Makanya
pondok pesantren itu harus mengajarkan iktisad sederhana kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir ya ini tadi, dia tidak sungguh-sungguh. Kan manjada wajada. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh, tidak akan dapat. Dia sudah qanaah, ya. Terus kemudian dia sudah tidak maksiat, tapi tidak pernah ngaji. Sholat ya sholat, dah belajar tidak pernah, ya tidak akan pintar. Harus ada mujahadahnya. Dia mujahadah, terus kemudian dia sudah tidak maksiat, tetapi dia boros, ya tidak bisa. Berarti dia melakukan hal-hal yang subhat. Apalagi kalau dibalik, dia sudah qanaah, dia belajar dengan rajin, tapi maksiatnya full, tidak bisa. Jadi pintunya di situ. Artinya wahyu itu sudah berhenti, tetapi ma'unah dari Allah itu yufsha'u, diberikan kepada hamba-hambanya, termasuk para pelajar mencari ilmu dengan cara 3 itu tadi. Selama dia menjauhi maksiat, selama dia bersungguh-sungguh, dan selama dia hidup sederhana, dia akan cukup dan bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana kondisi orang bisa melanggar? Ya itu tadi konsepnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat berikutnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mau mendengar bisikan hati baiknya. Kan ini nanti kan akhirnya kan istafti qalbak. Bacalah nasihat dari dirimu. Kan begitu, dari hatimu. Masalahnya itu sarirohnya para koruptor itu buruk bukan karena orangnya buruk. Hatinya dikotori dengan 3 tadi, Pak. 1, dia ahli maksiat. Orang itu kalau hatinya tidak maksiat, hatinya bersih, putih, Allah gampang ngasih nur, ngasih cahaya. Imam Syafi'i itu kan pernah hafalannya berat kan? Syakautu ila waqi su'ahifdi fa arsyadani bi ayatrukal ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudanil 'asi. Ilmu itu nur. Makanya dia terhalang dari ilmu yang baik karena nurnya tidak masuk, dia melakukan maksiat. Maksiat itu sebelum maksiat yang banyak pasti dia melakukan maksiat fisirri kepada dirinya sendiri. Ada keburukan yang dia yang tahu. Dari keburukan diri itu kemudian dia merambah melakukan keburukan dalam keluarga, sosial, dan kemasyarakatan. Seperti itu. Konsepnya hanya begitu. Kalau dia clear dengan dirinya sendiri, maka yang lain itu akan baik. Mujahadah. Ini obatnya hanya ini. Artinya tidak bisa nunjuk orang. Saya nunjuk orang tidak bisa. Nunjuk ke diri saya sendiri. Saya pun seandainya nanti menjadi bagian dari mamlakah, dari politisi atau dari sebagainya, bisa jadi saya juga akan terpengaruh kalau saya belum kuat. Karena saya belum clear dengan diri sendiri, dengan cara apa? Menghilangkan kebiasaan maksiat yang tahu hanya kita sendiri. Makanya kalau doa di akhir itu kan begitu. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Itu Rasulullah mengajari. Dan dosa-dosa yang hanya tahu ya saya. Orang lain tidak tahu, bahkan kalau malaikat pun bisa jadi tidak tahu itu. Dosa yang ada di dalam hati dan sebagainya. Oke? Jadi yang pertama itu caranya adalah memperbaiki diri dengan cara meninggalkan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Yang kedua, pasti ya harus rajin, sungguh-sungguh. Nah kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam mengemban amanahnya, ya tidak bisa. Dan yang terakhir dia harus iktisad. Ini kalau dilanggar, hidupnya hedon, orangnya banyak nganggur, terus kemudian ibadahnya jelek, ahli maksiat, selesai itu kalau dipilih menjadi wakil rakyat. Udah kriterianya hanya itu. Dan itu bisa dilihat semenjak dia menjadi santri, semenjak sekecil-kecil ini. Makanya mereka dibibit dengan baik. Ulama itu wa innamal ilmu bidiroyah wa riwayah. Ilmu itu dilihat secara diroyah dan riwayatnya. Makanya ahli hadis itu harus punya adalah. Seandainya dia pernah melakukan dosa kecil saja, derajat hadis yang dia riwayatkan itu langsung turun. Nah kita ini kalau mengurusi umat dengan di situ tadi dengan caranya baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sudah cukup ya. Sebentar lagi kita akan melakukan sholat isyraq. Nah, kita closing dulu bahwa Allah itu memberikan keilmuan. Saking banyaknya ilmu kita dikasih mungkin hanya sedikit dan itu wajib kita syukuri. Dan yang paling penting dalam kebaikan dan keburukan itu tidak dibutuhkan harus alim sekali, harus hafal dalil sekali. Yang penting hatinya dalam kondisi bersih, hatinya dalam kondisi taat, hatinya dalam kondisi qanaah.
Kapan hati itu qanaah, kapan hati itu taat, kapan hati itu bersih, maka dia akan mudah melihat segala kebaikan meskipun tanpa dalil. Karena dalilnya hati, petunjuknya adalah hati. Satu, hatinya akan tentram. Dua, dia akan melakukan akhlak-akhlak yang baik, baik di hadapan Allah maupun di hadapan orang-orang soleh, termasuk para ulama, nabi, dan para malaikat. Yang kedua, dia akan mudah memahami ada keburukan, dia akan memahami akan ada namanya bencana dan sebagainya, karena dia melihat betul-betul dia bisa menjauhi itu karena hatinya akan merasa gelisah ketika memikirkan keburukan. Yang kedua, dia akan memiliki hatinya akan memiliki kepekaan bahwa saya akan malu jika dilihat seperti ini, sehingga hatinya mengontrol akalnya untuk berpikir positif, akalnya menuntun lisannya untuk berbicara lurus, kemudian lisannya menuntun perilakunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini diridhai oleh Allah dan bisa memberikan kesan di dalam hati kita bisa amalkan, dan hidup kita semakin hari semakin waktu semakin berkualitas. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.